Ini gimana? Katanya tanggal 9 itu kan adain pilkada nih serentak di 270 daerah. Gimana pendapat kalian tentang pilkada ini? Pendapat Untuk dari Wiwin dulu deh gimana? Kalau dari Amira boleh dari Amira. kalau saya sih dari pandangan saya ya setuju aja sih, soalnya kan emang udah masa berlaku, udah kayak masa jabatannya udah habis dan emang udah perlu diganti gitu. Jadi emang pro aja sih dengan kebijakan Setuju gitu ya. Ada yang pilkada. Wiwin setuju nggak ada yang pilkada? Sebenarnya sih kita lihat dulu kan situasi sekarang gitu. Sekarang kan beda gitu pilkada sekarang sama pilkada di beberapa tahun sebelumnya. Dimana kita tuh sekarang tuh kita sedang di tengah pandemi COVID yang kita nggak tahu sampai kapan ini berakhirnya gitu kan. Bahkan setiap hari tuh jumlah pasien yang positif tuh malah makin meningkat di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kita mengadakan pilkada, apa tidak merugikan, mungkin tidak berdampak pada kesehatan masyarakat. Sedangkan kesehatan masyarakat tuh merupakan hal yang nomor satu dan penting gitu. Iya nggak sih? nggak setuju juga sih. Soalnya gini, kalau misalkan kita mikir nantilah undur aja lah, kan kita lagi pandemi, kan kita lagi COVID, mending ntar aja kalau COVID udahan. Pertanyaannya adalah emang kapan sih COVID berakhir? Kan kita nggak ada yang tahu pasti kan kapan sih COVID itu berakhir kan? Benar. Terus gimana? Ya tapi kan kalau misalnya dari pesta demokrasi itu memiliki satu rules, di mana kesehatan masyarakat itu menjadi hal yang penting. Kalau misalnya ini tetap diadakan, terus tiba-tiba tanggal 9 Desember serentak semuanya pilkada, apakah tanggal 10 bisa aja menjadi lonjakan yang sangat drastis gitu. Oke. Soalnya kan kita ngadain pilkada juga nggak sekonyong-konyong ngadain pilkada, kita punya juga ada dasar hukumnya lah, ada Perpu Pilkada nomor 2 tahun 2020. Di situ kita nggak cuma ngadain pilkada, tapi kita juga berlakukan protokol kesehatan. Jumlah kapasitas per TPS jelas dikurangi daripada biasanya. Terus ditambah juga kita melakukan protokol kesehatan kayak physical distancing, menggunakan APD, face shield atau masker apapun lah itu ya. Sebenarnya kan kita juga udah memasuki fase new normal kan, dimana kita juga harus terbiasa dengan keadaan pandemi seperti ini. Jadi ya sah-sah aja sih kalau menurut. Nih jadi gimana nih, kan tadi ngejelasin tekniknya nih protokol kesehatan. Pendapat Wiwin gimana nih tentang teknik dari pilkada itu sendiri di masa pandemi? Tapi kan kalau misalnya ngomongin teknis gitu ya, kan terjadi perubahan gitu kan di tengah pandemi ini gitu. Bisa nggak sih kayak nggak mungkin gitu kualitas pilkada itu bakal tetap sama kayak dulu gitu. Bisa aja gara-gara kondisi ini tuh kan dari misalnya segi persiapan KPU tuh dipertanyakan gitu kan. Maksudnya hal ini tuh bisa menjadi penurunan dari kualitas KPU dalam menyiapkan si pilkadanya gitu kan. Sedangkan kita tuh tidak boleh menurunkan si kualitas pilkadanya untuk supaya kepercayaan masyarakatnya dalam pemilu ini tuh tetap terjaga gitu, atau kredibilitasnya gitu tetap terjaga gitu. Gimana sih? Kayak untuk situasi ini kayaknya KPU belum siap gitu. Ya mungkin saya, kata Wiwin nih, kan tadi ngomongin kesehatannya, dari kesehatannya itu gimana untuk bisa melaksanakan? Enggak, bukan kesehatan. Jadi kayak kan kalau misalnya kesiapan. Iya kan kesiapan. Terus kan kalau misalnya gitu. pilkada kayak gini kan berarti tadi kan bilangnya protokol kesehatan kan ya. Terus emang si KPU udah menyiapkan APD seberapa banyak, udah menyiapkan segala teknik bengek yang mengandung protokol kesehatan seberapa banyak gitu kan. Okay. Jadi kalau misalkan protokol kesehatan itu kan kalau misalkan kita sebagai pribadi masing-masing sebagai pemilih datang ke TPS, otomatis kita sendiri kan yang nyiapin bahwa kita tuh siap menghadapi pilkada ini, berpartisipasi dengan pilkada ini, memilih kepala daerah kita masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya kita sendiri kalau sadar dengan hal itu ya kita gunain aja masker sama pelindung diri lainnya. Jadi itu kan nggak usah disediain sama KPU sih sebenarnya, kecuali sebagai petugas. Kalau misalkan petugas ya itu emang udah disediain sama KPU. Terus kan kalau mengenai masalah kesehatan gitu ya, berarti kan pilkada kayak ini tuh secara nggak langsung kita tuh berkumpul di satu tempat gitu kan.
apa itu tidak membahayakan masyarakatnya sendiri gitu kan? Ya kan karena dari tadi juga dijelasin kalau misalkan kita sudah memberlakukan protokol kesehatan, dan sebenarnya kita juga kalau misalkan mengulur-ngulur waktu juga kita udah turun anggaran 4,1 triliun. Kalau misalkan di tahun ini pilkada diundur dan anggaran tersebut ya akan dibekukan atau misalkan ya buang-buang anggaran lah istilahnya gitu. Justru anggaran itu bisa dipakai untuk menanggulangi kesehatan. Kita bisa lihat di hari sampai hari ini gitu ya. Pasien COVID itu bukannya menurun tapi malah semakin meningkat gitu, apalagi di provinsi Jawa Timur dan Jakarta gitu. Itu udah otomatis provinsi yang sangat-sangat rawan apalagi zona merah gitu kan. Terus yang saya riset dari internet, pilkada ini tuh terjadi di 270 daerah dengan 40 daerah zona merah. 40 daerah zona merah. Apa gitu yang harus dilakukan gitu. 40 berarti cuma 15%-nya lah ya dari daerah yang memperlakukan pilkada serentak, berarti 85%-nya masih zona aman kan. Kalau misalkan dilihat dari presentasi itu sih nilainya udah bagus ya. Terus kalau misalkan kenapa sih anggarannya nggak dibuat penanggulangan COVID atau apa, itu kan udah ada anggaran tersendiri dari Kementerian Kesehatan seharusnya. Terus kalau misalkan nggak diundur tahun depan aja nih, sebenarnya kita juga bisa melakukan pilkada tahun ini. Karena apa? Karena ya tadi saya bilang kan anggaran sudah cair sebanyak 4,1 triliun. Terus selain itu juga kalau misalkan tahun ini kan kita lagi krisis pandemi nih, ditambah tahun politik juga karena ada pilkada serentak lagi panas-panasnya. Nah tahun depan itu di rencana pemerintah itu ada recovery di bidang ekonomi. Jadi pemerintah kalau misalkan udah pemulihan ekonomi tapi kita juga ngadain acara politis, itu tuh bakal bentrok juga. Mau gimana pemulihan ekonomi, sekarang aja ekonomi lagi krisis. Ya kan rencana pemerintah itu tahun depan 2021. Rencana. Iya, kan apapun harus direncanakan dan dianggarkan kan. Jadi tahun 2021 itu pemerintah mencanangkan recovery ekonomi. Jadi kalau misalkan itu berbarengan dengan situasi tahun politik, ya pilkada misalkan dari 2021 bakal beresiko lebih panas. Tapi kan di pilkada sekarang tuh bisa aja memiliki peluang-peluang hal-hal negatif gitu, kayak dari orang-orang tuh sangat memanfaatkan pilkada di tengah pandemi ini untuk melakukan sesuatu yang ya menguntungkan bagi satu pihak gitu. Terus kan bisa aja di pandemi ini malah kebanyakan masyarakat yang jadi golput dan malah ada oknum yang memanipulasi pemilihan suara gitu. Terus kalau misalkan dari data Litbang Kompas tanggal 5 Juni 2020 sendiri sih 64,8% sampel menyatakan bahwa mereka bersedia untuk ikut pilkada. Berarti itu lebih dari setengahnya dong udah mau berpartisipasi dalam pilkada. Terus kalau misalkan gitu, sebenarnya ya oke-oke aja mungkin masyarakat juga, karena memang seharusnya kita menggunakan hak pilih kita di tahun ini dan memang sudah adanya pergantian kepala daerah, jadi ya masyarakat juga akan ngerti sih. Tapi sebetulnya masyarakat juga ada sedikit ya diuntungkan dari memilih calon kepala daerah. Kalau misalkan kepala daerahnya bagus dalam penanganan COVID-19 pandemi ini, otomatis mereka akan memilih lagi kepala daerah tersebut. Tapi jika penanggulangan COVID-19-nya kepala daerah tersebut bobrok atau jelek dan sama sekali tidak bagus lah di mata masyarakat, maka kinerja kepala daerah tersebut kan buruk dan dia tidak akan dipilih lagi di pilkada selanjutnya. Nih sekarang dari masyarakatnya gimana nih tentang pilkadanya kan, dari kesiapannya gimana, dari protokol kesehatannya gimana nih menurut? Persiapannya ya jelas kan, ini tuh kalau misalkan pilkada itu biasanya 1 tahun lah, 1 tahun udah dipersiapkan dari sebelumnya. Karena ada pengunduran jadwal jadi agak sedikit karena kita menunggu keputusan dari keluarnya Perpu Undang-Undang Pilkada nomor 2 tahun 2020 ini. Soalnya karena kita menunggu payung hukum yang baru, jadi persiapan juga kita akuin menjadi lebih pendek dari yang diseharuskan. Apakah bisa terwujud nggak dengan jangka waktu yang pendek gitu? Ya karena kita mengerahkan petugas yang kompeten lah, insya Allah. Insya Allah. Jadi ya saya percaya saja kalau KPU bisa menyelenggarakan pilkada ini dengan sesuai dengan yang masyarakat harapkan, karena kan
pilkada ini tuh nggak cuma ngomongin soal siapa calonnya, siapa yang bakal jadi kepala daerah kita, tapi ngomongin juga seperti apa sih hak pilih kita, dan ya merupakan pesta demokrasi, sesuatu yang harus apa ya, rakyat rayakan lah gitu. Nah, dari Mel nih gimana? Kan kalau di pilkada sebelumnya nih ada di sesi kampanye yang promosi gitu tentang apa wali ininya lah, misalnya wali Iya. kotanya gitu. Kalau di tengah Kampanye. pandemi ini gimana cara kampanyenya ini? Ya pasti dengan kalau misalkan kita pemilihannya memperhatikan protokol kesehatan, maka wajib kampanye juga dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Gimana mau memperhatikan gitu kan. Kita mungkin kampanye Kita online ya. agak gini ya. Kita Apakah bisa gitu apa kita kampanye lihat online kondisi bisa? sekarang nyata aja lah ya. Oke. Orang-orang tuh nggak terlalu mematuhi protokol gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba suatu kepala daerah melakukan kampanye, ya masker, sosial gitu kan, jarak-jarak gitu kan. Iya. Itu sendiri sih kalau misalkan kita nggak pakai masker, ya itu kesadaran Makanya pribadi gitu. masing-masing ya. Ini kayak kita juga ya karena kesadaran diri masing-masing, pemerintah sudah sudah memperingatkan berkali-kali, bahkan sekarang di Jawa Barat sendiri Ridwan Kamil mengingatkan dari tanggal 27 Juni diberlakukan ada denda jika masyarakat beraktivitas di luar dan tidak menggunakan protokol kesehatan seperti masker, itu udah ada denda. Dan kalau misalkan sudah ditegaskan peraturannya seperti itu sih, biasanya masyarakat mengikuti, atau karena ya daripada saya bayar denda ya mending saya pakai masker, karena nggak ribet juga sih sebenarnya pakai masker, malah melindungi diri kita sendiri. Tapi kan itu hanya di beberapa bagian daerah saja gitu ya, Ya, tapi mematuhi gitu kan. walaupun di beberapa daerah, kalau misalnya itu kan nanti masih lama nih tanggal 9, kalau misalnya itu bisa terwujud sih walaupun sekarang di beberapa daerah, kalau misalnya nanti bisa semuanya menggunakan masker misalnya, itu bisa terwujud sih. Kalau Tapi misalnya. menurut saya pilkada sekarang tuh seperti dipaksakan. Jadi kayak harus banget tanggal 9 kita pilkada, tapi kita tuh tidak terlalu mementingkan gimana efeknya gitu. Oke. Meskipun tadi sudah dibicarakan persiapannya sudah matang, protokol kesehatan diutamakan, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kan kondisi kedepannya bakal gimana. Pandemi ini apakah tanggal segitu benar-benar sudah berkurang atau malah semakin parah? Sebenarnya yang ada pemilu serentak ini nggak cuma di Indonesia ya. Kalau misalkan kita lihat ada 30 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu, kayak Jerman, Prancis, Korea tuh, mereka aja sih negara-negara maju bisa gitu menyelenggarakan pemilu atau pilkada di tengah pandemi. Jadi kalau misalkan negara lain bisa melakukan pemilu atau pilkada di tengah pandemi, ya sepertinya kita juga bisa seharusnya. Kita jangan lihat dulu dari negara lain ya, karena kita tuh memiliki masyarakat yang berbeda dan kondisi lingkungan yang berbeda dari negara lain gitu kan. Bukti sekarang corona tuh di Indonesia masih susah diatasi gitu bagi pemerintah gitu kan, malah pemerintah juga kewalahan mengatasi ini gitu. Jadi intinya menurut saya kalau memang pilkada ini tuh sangat-sangat dipaksakan. Jangan pernah berkaca dari negara lain, karena masyarakat kita dan masyarakat negara lain itu sangat berbeda. Ya udah kan tadi udah dijelasin gimana persiapannya gimana, Teknisnya gimana, sisi negatifnya gimana, sisi positifnya gimana. Dari ekonomi. Ya dari ekonomi semua dibahas. Ya, semoga aja nanti tanggal 9 tidak terjadi apa-apa dalam pilkada, tidak terjadi hal buruk lah. Terus intinya Udah sih. Jadi kalian nyoblos ya tanggal 9 Desember. ya Bagi yang daerahnya yang mengalahkan pilkada, aku mah enggak. Sebagai warga kabupaten saya akan nyoblos. karena dia petugas KPU. Jangan disebutin. Ya